Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bangun datar dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi bangun datar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, keliling bangun datar, luas bangun datar, disertai dengan latihan soal dan pembahasan. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami, tentunya bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk materi yang pertama kita akan mulai dari pengertian keliling. Silahkan diperhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Pak Adi berjalan mengelilingi sawahnya yang berbentuk persegi. Ini merupakan arti dari suatu keliling. Pengertian keliling ini merupakan jumlah garis yang membatasi bangun datar. Adapun pengertian lain, keliling ini merupakan jumlah sisi-sisi pada bangun dua dimensi. Berikutnya, untuk materi yang kedua, pengertian luas, kita akan mulai dari satuan luas. Ini merupakan luas persegi yang sisinya satu satuan. Untuk menghitung luas yang lain, bangun satu ini terdiri dari 4 luasan, sehingga luasnya sama dengan 4 cm persegi. Bangun yang kedua, ada 6 luasan, sehingga luasnya 6 cm persegi. Bangun yang ketiga, ada 8 luasan persegi. Bangun yang keempat, ada 9 luasan persegi. Adapun cara menghitungnya, karena sisinya ini 2 cm 2 cm, maka luasnya 2 cm kalikan 2 cm. Bangun yang kedua, 3 cm kalikan 2 cm. Bangun yang ketiga, 2 cm kalikan 4 cm. Bangun yang keempat, 3 cm kalikan 3 cm. Kemudian, jika ada bangun dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm, maka luasnya adalah 6 cm kalikan 3 cm, yaitu 18 cm persegi. Baik, kali ini kita akan bahas keliling dan luas pada bangun datar. Bangun datar yang pertama adalah persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama. Kelilingnya sama dengan S tambah S tambah S tambah S. 4S. Luasnya sama dengan S kalikan S. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Persegi ABCD memiliki sisi 6 cm. Berapakah keliling dan luasnya? Tentunya keliling sama dengan 4S. 4 kalikan 6 cm, 24 cm. Kemudian luasnya tentunya S kalikan S. Hasilnya sama dengan 36 cm persegi. Contoh soal yang kedua, diketahui keliling persegi 12 cm. Berapakah luas persegi itu? Ingat, keliling sama dengan 4S. Kelilingnya diketahui 12, kita akan mencari S-nya dengan cara 12 dibagi 4, yaitu 3 cm. Setelah itu, baru menentukan luas persegi. Luasnya sama dengan S kalikan S. 3 kalikan 3, luasnya sama dengan 9 cm persegi. Bangun datar yang kedua adalah persegi panjang, tentunya dengan panjang dan lebar. AB sama dengan DC, AD sama dengan BC. Sehingga kelilingnya sama dengan P ditambah P, ditambah L tambah L. Karena P-nya 2, L-nya 2, maka keliling sama dengan 2P plus 2L. Kemudian luas sama dengan panjang kalikan lebar. Adapun latihan soalnya sebagai berikut.
Persegi panjang ABCD dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Berapakah keliling dan luasnya? Keliling sama dengan 2P plus 2L. Kita kalikan, 2 kalikan 5 ditambah 2 kalikan 3. 10 plus 6 sama dengan 16 cm. Kemudian luasnya, panjang kalikan lebar, 5 kalikan 3, 15 cm persegi. Contoh soal yang kedua, persegi panjang dengan panjang P, kemudian lebarnya 3 cm. Diketahui luasnya 12 cm. Berapakah kelilingnya? Langkah yang pertama kita akan mencari P terlebih dahulu dengan cara luasnya. Luas sama dengan P kalikan L, luasnya diketahui, P-nya belum diketahui. Sehingga P di sini sama dengan 12 dibagi 3. P sama dengan 4 cm. Setelah ketemu P, kita akan mencari kelilingnya. Keliling sama dengan 2P plus 2L. 2 kalikan P-nya 4, 8, plus 2 kalikan 3, 6. Sehingga keliling di sini sama dengan 14 cm. Bangun selanjutnya adalah segitiga. Silakan diperhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Baik, kami akan jelaskan bagaimana cara mencari luas dari segitiga. Dari gambar 1, 2, 3, luas segitiga didapatkan dari setengah luasan persegi. Pada komponen segitiga terdiri dari alas dan tinggi. Sehingga luas segitiga sama dengan setengah luasan persegi, yaitu setengah kalikan alas kalikan tinggi. Berikutnya kita akan coba dengan bentuk segitiga yang lain. Silahkan diperhatikan. Baik, kami akan jelaskan bagaimana cara mencari luas segitiga bentuk seperti ini. Pada gambar 1 dan 2, setelah kita buat garis bantu yang merupakan garis tinggi, maka bentuk segitiganya kembali seperti semula. Sehingga luas segitiga dengan alas A kemudian tinggi adalah setengah luasan persegi, setengah kalikan alas kalikan tinggi. Adapun pengertian garis tinggi ini merupakan garis yang ditarik salah satu titik sudut tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Semisal pada segitiga ini, jika kita tarik suatu garis dari titik sudut tegak lurus dengan sisi di hadapannya, maka ini juga merupakan garis tinggi. Garis tinggi yang lain kita akan tarik dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Ini juga merupakan garis tinggi. Pada bentuk segitiga yang sebelah kanan, garis tingginya kita akan tarik suatu garis dan tegak lurus, ini merupakan garis tinggi. Garis tinggi yang lain sama, ini juga merupakan garis tinggi. Berikutnya kita ke latihan soal terkait dengan keliling dan luas bangun datar pada segitiga. Tentukan luas segitiganya. Pada segitiga ini diketahui alasnya 4 cm dan tingginya 3 cm karena dia tegak lurus. Sehingga luasnya sama dengan setengah kalikan alas kalikan tinggi. Setengah kalikan 4 kalikan 3, 6 cm persegi. Adapun contoh yang kedua, tentukan keliling dan luas segitiga. Diketahui pada segitiga ini alasnya 8 cm, kemudian sisi miringnya 10 cm.
Tinggi belum diketahui. Jadi langkah yang pertama kita akan mencari tinggi dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan, pada segitiga siku-siku ABC ini berlaku teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C ini merupakan sisi yang paling panjang atau sisi miring. Untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Kita kembali ke soal. Untuk mencari T kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang, sisi miring, 10 kuadrat min 8 kuadrat. T kuadrat sama dengan 36, maka T akar dari 36. T sama dengan 6 cm. Sehingga luasnya sama dengan setengah kalikan alas kalikan tinggi. Alasnya 8, kemudian tingginya 6. Luasnya sama dengan 24 cm persegi. Yang kedua, keliling sama dengan kita jumlahkan saja 8 ditambah dengan 10 ditambah dengan 6. Sehingga keliling di sini sama dengan 24 cm. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mencari luas pada bangun datar jajar genjang. Silakan diperhatikan. Kita akan potong terlebih dahulu. Kemudian kita akan jadikan satu ke sebelah kiri, maka terbentuklah suatu bangun persegi panjang dengan panjang P dan lebar L. Untuk mencari luas jajar genjang sebenarnya sama dengan mencari luas persegi panjang. Luas jajar genjang sama dengan A kalikan T, di mana A sama dengan panjang pada persegi panjang, kemudian T sama dengan lebar pada persegi panjang. Adapun contoh soalnya, silahkan diperhatikan. Pada jajar genjang ini diketahui alasnya 8, kemudian tingginya 4. Berapakah luasnya? Tentunya luas sama dengan alas kalikan tinggi. Kita kalikan 32 cm persegi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mencari luas bangun datar pada trapesium. Kali ini kita akan ambil contoh trapesium siku-siku. Silahkan diperhatikan. Kita akan potong bagian tengah. Kita akan pisahkan. Kemudian kita akan jadikan satu ke sebelah kanan bawah. Sehingga terbentuklah suatu persegi panjang dengan panjang A plus B dan lebar sama dengan setengah T, karena kita potong bagian tengahnya. Artinya, untuk mencari luas trapesium siku-siku sebenarnya sama dengan mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan P kalikan L. Luas trapesium, karena P-nya A plus B dan lebar sama dengan setengah T, maka luas trapesium sama dengan A plus B kalikan setengah T. Dalam bahasa lain, luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kalikan setengah tinggi. Berikutnya, latihan soal terkait dengan trapesium. Tentukan luas trapesium di bawah ini. Tentunya, luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kalikan tinggi. Sisi sejajarnya 10 dan 6, kemudian tingginya 4. 10 plus 6 kalikan setengah kalikan tinggi, sehingga luasnya sama dengan 32 cm persegi. Contoh soal yang kedua, trapesium sama kaki mempunyai panjang kaki 20, sisi sejajar masing-masing 12 dan 36. Berapakah tinggi dan luas trapesium tersebut? Baik,
Untuk mencari tinggi trapesium, kita harus mengetahui panjang sebelah kanan bawah ini. Caranya, 36 dikurangi 12 dibagi 2, yaitu 12. Kemudian, untuk mencari tinggi, kita gunakan teorema Pythagoras. Tinggi kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang, 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan 256. Sehingga T, akar dari 256, T sama dengan 16 cm. Setelah ketemu T ini, kita akan mencari luas trapesium. Jumlah sisi sejajar kalikan setengah tinggi. Sehingga luasnya sama dengan 384 cm persegi. Baik, berikut ini kita akan bahas bagaimana cara mencari luas bangun datar pada belah ketupat. Berawal dari dua belah ketupat yang identik, A dan B, dengan diagonal 1 dan 2, 6 satuan dan 4 satuan. Pada belah ketupat A ini kita akan potong menjadi 4 bagian yang sama. Kita akan pisahkan, kemudian kita akan gabungkan pada belah ketupat yang B. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dari dua belah ketupat ini setelah digabungkan menjadi persegi panjang. Artinya, untuk mencari luas dua belah ketupat sama dengan mencari luas satu persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang kalikan lebar. Karena dia belah ketupat, maka luasnya D1 kalikan D2. D1 diagonal 1, D2 diagonal 2, sehingga untuk mencari luas satu belah ketupat sama dengan setengah kalikan D1 kalikan D2. Berikutnya kita akan latihan soal terkait dengan belah ketupat, silahkan diperhatikan. Tentukan luas belah ketupat jika diketahui salah satu diagonalnya 18 dan panjang sisinya 15. Ini merupakan suatu belah ketupat, diagonalnya 18. Setelah kita bagi 2, sama dengan 9. Artinya, untuk mencari diagonal yang lain, kita harus mencari panjang A terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 9 kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan 144, A sama dengan 12. Artinya, diagonal yang kedua, 12 kalikan 2, 24. Kemudian, luas belah ketupat sama dengan setengah kalikan D1 kalikan D2, setengah kalikan 18 kalikan 24. 216 cm persegi. Bangun datar berikutnya, layang-layang, silahkan diperhatikan bagaimana cara mencari luas dari bangun datar layang-layang. Pada layang-layang A, B, C, D, kita potong terlebih dahulu menjadi dua bagian segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga BDC, di mana luas segitiga ABD sama dengan setengah alas kalikan tinggi atau BD kalikan AO dibagi 2. Untuk luas segitiga BCD sama dengan BD sebagai alas kalikan CO sebagai tinggi dibagi 2. Untuk mencari luas ABCD layang-layang sama dengan jumlahan dari luas ABD ditambah dengan luas segitiga BCD. Karena BD-nya sama, kita keluarkan AO plus CO. AO plus CO, nama lainnya adalah AC, di mana BD ini merupakan diagonal 1 dan AC merupakan diagonal 2.
Sehingga luas layang-layang di sini sama dengan D1 kalikan D2 dibagi 2. Atau setengah kali D1 kalikan D2. Demikianlah tadi pembahasan singkat bangun datar terkait dengan keliling dan luasnya. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.